Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haras Channel, portal CPNS dan P3K. Kali ini kita melanjutkan pembahasan soal Pancasila dari nomor 41 sampai dengan 50. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan soal, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dan terupdate, serta menunjang channel ini untuk terus berkembang dan berbagi informasi CPNS. Baik, kita mulai ke pembahasan soal nomor 41. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Jawaban yang benar adalah yang C. Ketiga. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, wujud dari perilaku yang mencerminkan Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai kita sebagai warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merujuk pada jawaban A pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ini berhubungan dengan agama atau perilaku manusia dalam mengimplementasikan agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, membina kerukunan antar umat beragama, tidak memaksa orang lain menganut agama, tidak mendiskriminasikan agama atau kepercayaan tertentu. Kalau kita merujuk pada B kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berhubungan dengan adab perilaku seperti menolong teman, tetangga atau orang lain, memberikan bantuan baik dana pakaian, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya. Kalau kita merujuk pada jawaban C ketiga, ini sesuai dengan pertanyaan soal, yaitu Persatuan Indonesia seperti mengembangkan sikap cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tidak menyebar berita yang membuat permusuhan dan memecah belah. Ini berhubungan dengan persatuan antar seluruh umat, suku, budaya, dan lainnya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merujuk pada poin keempat D, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini lebih berhubungan dengan musyawarah pendapat atau memberikan argumen atau menghargai pendapat orang lain, seperti tidak memaksakan kehendak atau pendapat, mengutamakan musyawarah, ikut memberikan suara dalam pemilu, berani memberikan kritik dan saran. Kemudian kalau kita merujuk pada jawaban E kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini berhubungan lebih kepada kesejahteraan atau keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Ini berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berlaku adil terhadap teman, kemudian memberikan pertolongan kepada semua orang, kemudian tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Ini
masuk ke dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya dalam nilai-nilai Pancasila ini harus benar-benar kita memahaminya, karena pertanyaan ini sangat sering keluar di soal CPNS pada tes SKD. Jadi teman-teman benar-benar memahami setiap kerangka yang ada pada poin-poin setiap nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Nah, pada jawaban soal nomor 41 ini, maka jawaban yang benar adalah yang C. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 42. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila ke A 5, B 4, C 3, D 2, dan E 1. Jawaban yang benar adalah yang D 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus benar-benar memahami setiap pertanyaan dari pengamalan nilai Pancasila. Maka di sini pada sila kedua itu manusia yang adil dan beradab. Jadi menempatkan posisi manusia itu sama. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara yang pejabat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, ataupun orang yang kaya dengan yang miskin. Semua makhluk Tuhan itu harus kita perlakukan yang adil, yang sama, serta beradab. Maka jawaban pada nomor 42 ini yaitu jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 43. Sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. Bersikap adil terhadap sesama, B. Berteman dengan teman yang berbeda suku, C. Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, D. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah, E. Memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya. Jawaban yang benar adalah yang C. Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain adalah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, pada sila keempat ini kaitannya berhubungan dengan musyawarah, berpendapat, menghargai orang lain dalam berpendapat, mengambil keputusan secara bersama. Jadi kita harus memahami benar-benar poin atau nilai dalam Pancasila tersebut dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan memahami setiap kerangka dari nilai-nilai Pancasila, kita lebih mudah bisa menjawab dari setiap pertanyaan dalam pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada soal nomor 43 ini, jawaban yang benar adalah yang C. Kalau kita lihat pada jawaban A, bersikap adil terhadap sesama, ini berhubungan dengan nilai Pancasila yang kedua. Kalau kita lihat B, berteman dengan teman yang berbeda suku, ini sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau kita lihat pada jawaban D, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah, ini ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat pada jawaban E, memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya, ini masuk kepada sila kelima. Jadi setiap sila ini sangat berhubungan dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari,
Jadi kita harus benar-benar memahami dari setiap poin nilai Pancasila tersebut. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 44. Berikut ini merupakan hal yang bertentangan dengan Sila Persatuan Indonesia. A. Membuat keputusan sepihak dalam menyelesaikan masalah. B. Mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. C. Menyuap polisi saat terkena razia. D. Menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. E. Melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, jawaban pada soal nomor 44 adalah yang B. Mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini salah pada penulisan ini. Jawaban yang benar adalah yang B. Hal yang bertentangan dengan Sila Persatuan Indonesia antara lain adalah mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Jadi ada poinnya adalah Persatuan Indonesia. Jadi di sini kalau kita mengunggul-unggulkan daerah sendiri, seperti kita memecah belah bangsa. Tidak ada nilai persatuan di sini. Jadi semua daerah itu kita harus menghargainya. Kita harus memberikan apresiasi baik dari suku, budaya dan sebagainya agar persatuan ini benar-benar terjaga dan tidak terpecah belah. Jadi jawaban di sini bukan C tapi yang B, mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 45. Pak Tono adalah orang yang sombong, selalu menilai orang lain dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Tono di sini disebut sombong, kemudian menilai orang lain dari kekayaan. Ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu pada poin jawaban B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku Pak Tono tersebut bertentangan dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada sila kedua ini sangat berhubungan erat dengan perilaku, adab, kemudian tata krama, kemudian sikap. Jadi ini berhubungan erat dengan sila kedua. Jadi dengan kita memahami kerangka dari nilai-nilai Pancasila tersebut, kita bisa dengan mudah menjawab setiap soal yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawaban 45 itu adalah yang B. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal 46. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapat perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Jawaban yang benar adalah yang E kelima. Kartu Indonesia Sehat untuk warga yang kurang mampu merupakan penerapan dari Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini ada poin keadilan sosial, berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bantuan yang diberikan berupa program Kartu Indonesia Sehat
dari pemerintah ini berhubungan erat dengan nilai Pancasila yang masuk dalam kategori keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia atau kemakmuran bagi rakyat Indonesia, ini masuk ke dalam poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 47. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangunan, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara, dan E. Pedoman hidup. Jawaban yang benar adalah yang B. Paradigma pembangunan. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang Maha Esa, berfungsi sebagai acuan, pedoman, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional, merupakan pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi paradigma itu adalah asumsi, konsep, nilai, praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Nah, ini paradigma, arti dari paradigma yaitu konsep, nilai, penerapan. Nah, dalam soal 47 ini merupakan acuan yang ditanya adalah pada soal acuan pedoman dalam perencanaan atau konsep pelaksanaan teknis di lapangan, pengawasan ini masuk dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 48. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. B. Pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. C. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. D. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambil keputusan yang menyangkut kebutuhan manusia. E. Pembangunan mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapus kemiskinan struktural. Jadi 48 ini jawabannya yang benar adalah yang A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yang berarti pembangunan tidak boleh hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Jadi setiap pembangunan ini harus ada nilai-nilai yang bersifat kemanfaatan dari pembangunan tersebut, baik bersifat nilai-nilai dalam manfaat penggunaan dari setiap pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pembangunan karakter, pembangunan perilaku, pembangunan pendidikan yang
memberikan nilai-nilai kebaikan kepada setiap warga bangsa Indonesia. Jadi ini adalah setiap nilai-nilai pembangunan memberikan kemanfaatan yang bersifat etis bagi bangsa Indonesia. Berhubungan dengan pembangunan itu tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat non fisik, pembangunan pendidikan, pembangunan karakter, pembangunan struktur dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah yang A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 49. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia kecuali A. Monopoli perdagangan, B. Persaingan bebas, C. Pengembangan kreativitas, D. Pengawasan dari pemerintah secara mutlak, dan E. Ketidakadilan dalam berusaha. Jawabannya yang benar adalah yang C. Pengembangan kreativitas. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila di mana kepemilikan individu diakui dan individu dibebaskan dalam berkreativitas. Sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila sangat dilarang adanya monopoli perdagangan, persaingan bebas, pengawasan mutlak dari pemerintah, dan ketidakadilan dalam berusaha. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita merujuk pada jawaban A, monopoli perdagangan, suatu kondisi pasar di mana hanya satu penjual yang menguasai dan menyediakan barang atau jasa. Ini tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila. Kalau kita merujuk pada jawaban B, persaingan bebas, ini kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka tidak sesuai dan tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Pancasila. Kalau misalnya pada jawaban C ini adalah berhubungan dengan sistem ekonomi Pancasila. Tapi di sini ada pengecualian. Jadi dari jawaban soal ini yang bertentangan. Tapi ada satu yang dikecualikan, itu pada jawaban C. Kalau kita merujuk pada D, pengawasan dari pemerintah secara mutlak, ini juga bertentangan karena sangat berbahaya ketika pemerintah mengintervensi pasar sehingga akan merusak pasar yang sesuai berjalan dengan konsep pasar. Jadi kalau pemerintah masuk itu bisa merusak harga pasar. Nah, kalau jawaban E, ketidakadilan dalam berusaha, ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila. Ketika tidak adil dalam berusaha, ini tentunya akan merusak nilai-nilai tatanan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang di sini yang kecuali adalah jawaban yang C, pengembangan kreativitas. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 50. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu A. menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan objek politik, B. menjadi sumber dari segala sumber hukum, C. pengontrol atas kekuasaan yang absolut, D. pedoman hidup berkebangsaan, E. memberikan perlindungan hak asasi bagi warganya. Jawaban nomor 50 adalah yang A. menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan objek politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan objek politik. Jadi subjek politik, rakyat punya kuasa penuh dalam menentukan kebijakan politik melalui pemilu, bukan menjadi korban dari setiap
elit-elit politik atau yang menjadikan rakyat sebagai objek politik dalam mencapai kepentingan-kepentingan atau merubah kebijakan. Jadi di sini paradigma pembangunan politik harus mampu, yaitu mewujudkan rakyat itu sebagai subjek politik dan bukan objek politik. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, cukup di sini dulu pembahasan kali ini. Selanjutnya akan masuk pembahasan soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dalam menghadapi ujian SKD CPNS atau ASN dan lulus di kemudian hari. Amin. Untuk menunjang channel ini, mohon bagi teman-teman untuk subscribe, komen, share, dan like channel ini agar channel ini terus berkembang dan berbagi informasi CPNS atau ASN. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.